Halo, welcome back to my channel. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Desi Esni Desyalagan. Saya dari SD Negeri 15 Ambarita. Hari ini topik yang akan saya bawakan dalam aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mari kita simak isi dari platform Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul yang kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul yang pertama tadi, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, artinya kita harus bisa memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Serta kita juga harus bisa menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, kita harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senang dan gemar belajar. Beda halnya dengan zaman dahulu, sistem pengajaran zaman kolonial dahulu yang perlu diubah. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dan kelas hening. Yang ketiga, melakukan pemeringkingan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan yang pertama itu ada kodrat alam dan yang kedua ada kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Tentu, dengan adanya perkembangan zaman, murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti peserta didik.
dengan cara yang pertama melatih keberanian berpendapat atau akal, yang kedua mengasah perasaan dan perilaku atau rasa dari siswa sendiri, kemudian memunculkan kehendak atau karsa, serta pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Dalam hal ini, guru harus banyak belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Untuk itulah, untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia, di sekolah ada banyak hal yang bisa ditempuh oleh seorang guru. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi harus berkesinambungan. Kemudian, pendidikan yang menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Membangun Karso, Tutwuri Handayani. Dan pendidikan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek dan digital. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan merupakan trisentra pendidikan, yakni yang pertama itu dari keluarga. Pendidikan di keluarga jelas menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga di rumah. Jika menemukan kesulitan, maka bisa meminta pihak lain untuk membantu. Setidaknya, pendidikan pertama yang harus diraih oleh seorang anak didik adalah di keluarga. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Seorang anak berada di sekolah selama bertahun-tahun untuk menuntut ilmu dan mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, masyarakat atau pergerakan pemuda. Layaknya pendidikan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Bagaimana anak itu bergaul dan berteman di lingkungannya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.